Wait, tunggu dulu nih. Bayangkan sekarang ini Boruto ceritanya telah masuk ke era time travel Shippuden loh. Kejadiannya akan merusak realitas sampai perang shinobi keempat nakama. Ini justru seru, nah dengarkan sampai akhir ya. Setelah misi pelarian itu berhasil, tantangan baru jelas sekarang ini dihadapi Boruto. Tapi di sisi lain dia sudah terbiasa dari masa depan atau masa lalu sebagai ninja pelarian yang diburu oleh desanya sendiri dan orang-orang besar lainnya. Namun berkat bantuan dari Jiraiya dan juga Orochimaru ditambah masih ada satu agen ganda dari Akatsuki yakni Itachi, mereka jadi lebih bisa bergerak leluasa dalam rangka tersebut. Jangan sampai para anggota Akatsuki berhasil menangkap semua Jinchuriki sampai pertempuran menghadapi pemimpin itu berlangsung. Nah, di tengah-tengah perjalanan Boruto mulai menjelaskan bahwa pergerakan mereka ini sebenarnya pasti diawasi oleh entitas langit, sosok yang menjadi akar dari semua masalah tersebut. Mereka lah yang menggerakkan semuanya, sebuah genjutsu yang tanpa orang sadari, dan itulah mengerikannya bangsa Otsutsuki. Orochimaru Sasuke belajar lebih awal. Sekarang ini akan ada beberapa anggota Orochimaru yang bakalan terlibat. Terlebih lagi, Sarada akan ngebantu menyelamatkan Jinchuriki kedua kita, Yugito ni nakama. Yo, segalanya tampak menarik tuh. Ini bakalan seru sih. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex series time travel. Perjalanan Boruto melintasi waktu ke dunia Naruto Shippuden. Disclaimer, di video ini konteksnya hanyalah cerita fan fiction ya, tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jelas cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silakan kalian enjoy aja menikmatin keseruan masa lalu dan masa depan yang bersatu ya pada paradoxical time travel ini. Era Boruto masuk ke dunia Naruto, Akatsuki sampai Otsutsuki. Let's go, kita lanjutkan lagi ceritanya. Nah, jadi gini nakama, melanjutkan cerita kemarin ya. Sekarang ini situasinya benar-benar pelik nih. Di saat Sasuke sudah berhasil kabur, Naruto sendiri mendapati kabar itu di tengah-tengah pertarungan bersama Asuma Sarutobi. Mereka bersama tim Shikamaru terlibat pada insiden di kuil api. Pada bagian sejarah itu 12 ninja pelindung nih. Salah satu misinya adalah Sora, dikenal luar biasa seperti Naruto yang memiliki cakra Kyuubi yang ditanamkan dalam dirinya secara genetik. Awalnya Sora ini membenci Naruto banget ya, dan di momen inilah dimana pertarungan mereka terjadi dengan Asuma serta kenangan-kenangan cerita ayahnya sendiri. Kebenaran semua itu terungkapkan secara pasti. Tapi percaya deh, Sora ini aslinya kuat banget loh. Bisa ngimbangin Jonin, jika tidak karena plot twist dia akan sulit kalah. Nah, pertarungan Naruto sebenarnya itu diambang dilema sekarang karena dia mendengarkan kabar-kabar itu dari Sakura sendiri yang mengatakan Sasuke dibebaskan oleh Boruto dan mereka sekarang kabur. Sakura sendiri mendapatkan info dari Intel Anbu. Bahkan lebih mengejutkan lagi, mereka itu malah berada di pihak Orochimaru loh. Untungnya karena misi mengatasi Sora ini bisa cepat diselesaikan, Naruto akan segera kembali cepat ke desanya. Nah, beruntungnya dia bisa berteman akrab dengan Sora yang notabene juga memiliki cakra Kyuubi itu. Panel kemudian berpindah haluan ke area lain. Ada seorang wanita yang sedang berlari karena merasa tengah terdesak. Dia ternyata adalah Yugito ni, seorang Jinchuriki sempurna yang sedang ditargetkan anggota Akatsuki, Hidan dan juga Kakuzu. Pertarungan mereka sedang berlangsung sengit-sengitnya ya. Bahkan Yugito sempat masuk ke mode Jinchuriki mata tabi. Serangan kucing itu luar biasa nih, sangatlah buas seperti legendanya pula. Hidan Kakuzu kerepotan menghadapi semburan-semburan api tersebut. Ledakan sempat terjadi di mana-mana nih. Di sisi sebelumnya ternyata dari bantuan Jiraiya itulah mereka yang telah membaca isi gulungan yang diberikan sang Sanin kata itu. Sekarang dia jadi lebih tahu apa yang harus dilakukan dalam menjaga realitas tersebut. Jiraiya dari informasi Itachi mengatakan dalam 1 hari ke depan anggota Akatsuki lain Hidan dan Kakuzu memang sedang bergerak ya. Mereka akan memburu Jinchuriki kedua mata tabi. Itulah kenapa pengkhianatan di mata orang-orang yang belum tahu itu adalah hal yang mulia bagi entitas besar yang menyaksikan apa perubahan yang telah Boruto, Sarada, Mitsuki dan Orochimaru lakukan. Orochimaru bahkan sempat mengatakan seperti ini: aku telah mengirimkan berbagai informasi sebelumnya kepada para jaringanku. Tempat keberadaan Yugito ni berada di salah satu desa Kumogakure, bagian dari desa petir. Sesuatu yang awalnya kau berbohong dari sana pula kan Boruto.
Aku tak menyangka Tsunade sendiri bisa tertipu olehmu. Sarada kemudian tuh lantas melanjutkan kepada Orochimaru. Orochimaru-san, sebenarnya di era masa depan semua Jinchuriki itu hampir dilenyapkan. Bahkan Nanadeime itu kehilangan Jinchurikinya pula. Betapa kagetnya Sasuke yang mendengarkan informasi penting ini. Orochimaru yang terdiam sambil berlari itu berkata, apa yang kalian lakukan di era ini benar-benar akan mengubah takdir masa depan dunia baru ya. Aku benar-benar tertarik. Misi ini menyelamatkan para Jinchuriki dan mengubah alur posisiku dalam misi dan peperangan ini lebih jauh kan. Nah Sasuke-kun, apa yang akan kau lakukan ke depannya setelah tahu dan mendengarkan kebenaran yang dikatakan Boruto sebelumnya itu kan? Sasuke kemudian lantas melanjutkan berkata, Boruto ya, jadi di masa depan kau adalah putra dari Naruto dan aku adalah gurumu. Tapi aku sempat dikalahkan dan menjadi pohon dari makhluk yang kau kenal monster itu sebagai Shinju. Baiklah, aku akan mengikuti alur ini asalkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan untuk menuntaskan targetku pula, aku akan mengikutinya apapun yang perlu dilakukan. Di sini Sasuke belum tahu ya jika Boruto ini sebenarnya juga sudah bekerja sama dengan Itachi yang notabene target dari Sasuke sekaligus kakaknya sendiri untuk menjadi lebih kuat. Sambil berjalannya waktu, Boruto itu akan mencari titik tengahnya bagaimana menyatukan kebenaran kedua orang hebat ini nanti. Tapi sekarang mereka harus fokus dulu ya dan masuk pada era pertempuran areanya. Nah, tanpa disadari mereka ini sudah berada di markas di mana seorang Jinchuriki bernama Yugito ni ada di balik bangunan-bangunan tua itu. Mitsuki lantas melanjutkan berkata, Orochimaru, benarkah ini tempat di mana Jinchuriki kedua mata tabi itu berada? Orochimaru lantas mengeluarkan ular pengintai miliknya dan pendeteksian cakra. Dia lantas melanjutkan, masakah kita berada di momen yang tepat sekarang ini? Sarada lantas menjawab, apa maksud perkataanmu? Dia sekarang sedang diburu secara langsung oleh dua anggota Akatsuki yang aku kenal. Salah satu Akatsuki itu adalah pria yang dulu aku bertugas merekrutnya. Namanya adalah Hidan dan juga Kakuzu. Boruto yang masih terdiam di situ sementara Sasuke berbicara. Orochimaru, bukankah kita sudah langsung menyerangnya saja? Mengerti seperti ini sepertinya sudah cukup kan? Karena melawan Akatsuki semakin lama semakin ngebuat mereka tuh menguasai keadaan sesuatunya. Ya kau benar Sasuke-gun. Ayo semuanya kita masuk ke dalam. Panel sementara ini sudah berpindah area ya dalam pertarungan itu. Wanita yang keluar dari lorong-lorong air itu cantik sekali dan sangat anggun. Dua orang yang mengejarnya itu benar-benar anggota Akatsuki yaitu Hidan dan juga Kakuzu. Disinilah mereka bilang, menghadapi seorang Jinchuriki kuat sepertinya itu memang butuhlah waktu kan Kakuzu. Yos, the one and only nakama dialah Yugito ni, Jinchuriki sempurna pertama yang muncul di fase kali ini. Hidan kemudian mulai berkata, aku akan melenyapkanmu dan mempersembahkan pada Jazin. Kakuzu lantas merespon, woi Hidan, berhentilah mengoceh tentang Jazinmu itu. Terserah kau akan menganggap dia dengan metode Jazin atau apa. Tetapi pertama-tama kita harus mengalahkannya terlebih dahulu dan bawa kepada organisasi kita Akatsuki itu. Dan kau harus paham, Yugito yang terlihat capek itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, jadi kalian ingin menguji benar-benar kekuatanku ini ya. Beberapa menit setelahnya, debu-debu muncul di balik lorong-lorong itu. Betapa mengejutkan Hidan dan Kakuzu nih. Sosok monster kucing biru datang di hadapannya. Yos, itulah biju mode dari seorang pengendali mata tabi nakama. Jinchuriki itu langsung menyerang Hidan dan Kakuzu. Serangan-serangannya merepotkan sekali. Bahkan monster itu bisa mengeluarkan cakra bom api super besar. Ruangan di sekitarnya jelas menjadi berantakan ya karenanya. Kakuzu itu mengacu strategi untuk menyerang nih. Hidan yang bertugas pengeksekusian itu sudah berada di garis terdepannya. Tiba-tiba saat serangan di antara mereka berlangsung, Hidan tuh bertatapan langsung dengannya dan pam, seledakan dikeluarkan lagi. Di balik reruntuhan itu, Hidan sudah mulai berbaring tetapi muncul segel Baphomet di baliknya. Apa itu? Ya, serangan itu tadi ternyata benar-benar mengenai Yugito ni loh, karena mungkin sempat bersentuhan dengan darah dari Jinchuriki tersebut. Maka Hidan bisa melakukan ritualnya. Kakuzu yang sudah muncul berkata, kerja bagus Hidan, selesailah sudah. Saat semuanya sudah terbangun, mereka melihat Yugito dan berada di dinding di sana karena serangan Hidan pula. Tapi tiba-tiba ketika keduanya ingin langsung ngebawanya, mereka berkata, Hidan, ada yang datang sekarang ini. Suara lantang berbunyi dan suara itu berteriak, Hiraizin no Jutsu Kusanagi no Surugi.
Lesatan itu Boruto muncul dadakan tepat di antara keduanya, cepat dan mengesankan dengan pedang ular tersebut ya. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan serangan ular pula. Shiyamasu, Hidan dan Kakuzu terlilit di tempat itu. Di sini seorang tuh muncul dari belakang dengan suara berisinya 1000 burung muncul. Lebih keras lagi, ternyata Sasuke dan Sarada muncul bersamaan dengan teknik petir tersebut Chidori. Chidori yang dilepaskan Kakuzu kaget tubuhnya dijebol bersamaan oleh 2 orang. Hidan juga shock ya dan berkata, Orochimaru, jadi ini orang-orangmu lagi ya. Kakuzu yang punya 4 jantung itu lantas melompat menjauh dengan kesakitan. Disinilah Mitsuki muncul dadakan lagi dan ngebanting keduanya dengan teknik luar biasa Futon Rebuso. Glar, mereka berdua terlempas ke dinding bawah. Yugito terjatuh dari jeratan tersebut. Nah, di sini tiba-tiba Sarada sudah berada tepat di atas Yugito Mangekyo Sharingan Kai. Ohirume menjebak Jinchuriki memasuki genjutsu miliknya. Apa yang akan terjadi setelahnya? Yos, ceritanya selesai sampai di situ nakama. Kita lanjutkan lagi next time, oke? Jadi itulah tadi ya berbagai hal menarik dari alur pembahasan time travel kali ini nih. Jangan lupa komen, share, dan subscribe ya di channel ini agar terus berkembang sehingga kita tambah antusias nih memberikan alur Boruto Naruto lebih menarik di saga Boruto 2 Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time and salam shinobi.